Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang kanker otak. Sebelum kami lanjut untuk memberi penjelasan mengenai kanker otak, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Avelin Kolping AT sebagai moderator, dan ada teman saya Adam Sebagus Pratama, ada Maria Inviolata Podatobi, dan yang terakhir ada Radegundis Sitiagma Jehanus. Berikutnya ada beberapa outline yang kami bahas dalam presentasi mengenai tentang kanker otak. Yang pertama, pengertian dari kanker otak. Yang kedua, ada faktor risiko kanker otak. Yang ketiga, ada patofisiologi kanker otak. Yang keempat, ada gejala klinis kanker otak. Yang kelima, ada diagnosis klinis dari kanker otak. Yang keenam, ada pengobatan dari kanker otak. Dan yang terakhir adalah pencegahan dari kanker otak. Ini saya akan menjelaskan pengertian kanker otak. Pertama-tama yang harus kita ketahui, kesehatan adalah salah satu hal terpenting bagi kehidupan manusia. Salah satu organ vital pada manusia adalah otak. Otak merupakan bagian sistem saraf pusat yang mengontrol pernapasan, aliran jantung, pencernaan, dan sekresi hormon serta ekskresi. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi kanker. Di dalam perkembangan, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, sehingga dapat menyebabkan kematian. Kanker otak adalah kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel secara abnormal di otak. Menurut data WHO, pada tahun 2018, kanker otak menempati urutan ke-17 dengan penderita lebih dari 5.000 orang. Di Indonesia, kanker otak merupakan salah satu kanker terbanyak pada anak. Meskipun demikian, kanker ini dapat terjadi pada umur berapapun. Berdasarkan penelitian, tumor otak sering terjadi pada anak-anak pada usia 3-12 tahun dan orang-orang dewasa 40-70 tahun. Kanker otak di sini sendiri merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal pada otak yang bersifat ganas. Gejala kanker otak tergantung pada beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor usia, faktor keturunan, dan rekam medis. Gejala-gejala umum yang muncul yaitu sakit kepala, mati rasa, mual, muntah, dan kejang. Menurut HPV dan Cancer tahun 2016. Salah satu penyebab tingginya jumlah kasus kanker otak adalah kecenderungan dan ketidakpahaman deteksi dini, biaya yang cukup mahal, dan tidak memeriksakan diri ke dokter karena rasa takut didiagnosis kanker. Kondisi ini menyebabkan sakit kepala secara bertahap menjadi semakin sering dan parah, mual dan muntah tanpa sebab, gangguan ingatan, kejang, kesemutan dan mati rasa di lengan dan kaki, gangguan penglihatan, dan gangguan keseimbangan risiko kematian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor risiko dari kanker otak. Penyebab pasti dari kanker otak ini tidak ada yang mengetahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor risiko. Faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker disebut karsinogen. Berikut beberapa faktor dari kanker otak, di antaranya yaitu yang pertama, ada senyawa kimia.
Zat pengawet, zat pewarna, bahan tambahan pada makanan dan minuman dapat menyebabkan kanker jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yu dan kawan-kawan dalam Wariyah dan Dewi tahun 2013 didapatkan pada jajanan anak yang menggunakan boraks dan formalin sebagai pengawet, serta sakarin dan sodium siklamat sebagai pemanis buatan dapat menyebabkan terjadinya kanker. Selanjutnya ada faktor fisika. Radiasi dapat ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik yang berasal dari sinyal televisi, sinar radar, sinar X, dan sinar gamma. Radiasi dosis tinggi dapat berisiko terhadap kanker. Paparan terhadap sinar ultraviolet juga turut menjadi faktor penyebab. Pengaruh paparan handphone dalam jangka panjang juga dapat memberikan radiasi tinggi dan berisiko menyebabkan kanker otak. Selanjutnya ada virus. Virus yang menjadi penyebab kanker sulit dipastikan karena virus sulit untuk diisolasi. Virus dianggap bisa menyatukan diri dalam struktur genetik sel sehingga mengganggu generasi selanjutnya dari populasi tersebut. Yang keempat ada kelainan kongenital atau birth defect. Kelainan sejak lahir yang dimiliki anak seperti Down syndrome, kelainan syaraf seperti spina bifida, hidrocephalus, microcephalus, kelainan mata seperti katarak berisiko terjadinya kanker. Selain itu, yang menjadi faktor risiko adalah kelainan jantung, labioskisis, dan palatoskisis. Selanjutnya ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok secara langsung atau perokok aktif dan juga perokok pasif dapat menjadikan penyebab kanker. Dan yang terakhir yaitu faktor genetik. Seseorang yang mempunyai riwayat keluarga dengan kanker akan memperbesar risiko terjadinya kanker dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai faktor risiko tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi dari kanker otak. Patofisiologi kanker otak diawali dengan adanya tumor. Tumor pada otak berhubungan dengan instabilitas genetik sel yang ditandai dengan gangguan proliferasi sel serta transformasi sel normal menjadi sel dengan sifat malignansi. Proses pembentukan tumor pada otak dimulai dari adanya instabilitas genetik sel yang meliputi abnormalitas pada proliferasi sel protoonkogen dan onkogen. Di dalam tubuh terdapat protoonkogen yang merupakan gen seluler yang berfungsi untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan normal dan pembelahan sel. Protoonkogen yang mengalami mutasi disebut dengan onkogen, yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi sel yang memiliki sifat karsinogenik. Fase pertumbuhan tumor cancerous cells terbagi menjadi 4 periode, yaitu fase induksi, fase in situ, fase invasif, dan fase diseminasi. Yang pertama, fase induksi. Fase induksi merupakan fase awal transform cell yang terdiri dari 3 tahapan. Inisiasi merupakan tahapan pertama yang melibatkan mutasi genetik yang menjadi permanen di DNA. Tahapan kedua adalah promosi, yaitu ketika sel mutan berproliferasi. Dan tahapan ketiga adalah progresi yang merupakan tahapan ketika sel mutan mendapatkan satu atau lebih karakteristik sel tumor ganas atau kanker seiring perkembangan tumor. Selanjutnya yaitu fase in situ atau non-invasif. Fase in situ merupakan tahapan transform cell yang memiliki sifat keganasan. Sel tumor mengalami pertumbuhan terbatas pada jaringan asalnya, yaitu pada intraepitel, intraduktal, atau intralobuler, dan belum menembus membran basal. Yang ketiga yaitu fase invasif. Pada fase invasif, sel tumor ganas atau sel kanker telah tumbuh menembus membran basal dan masuk ke jaringan atau organ sekitarnya yang berdekatan. Dan yang terakhir yaitu fase diseminasi. Fase diseminasi merupakan tahapan saat sel tumor ganas atau sel kanker yang telah menyebar ke organ lain seperti glandula limfe regional atau ke organ-organ jauh lainnya melalui penyebaran secara hematogen. Interaksi antara sel tumor ganas atau sel kanker dan sel tubuh normal dapat menyebabkan terjadinya metastasis. Sel kanker yang sudah menginvasi dan masuk ke vaskuler akan melekat pada suatu organ dengan bantuan glikoprotein. Sel kanker dengan gerakan amoeboid masuk ke jaringan ekstravaskuler dan tumbuh untuk membentuk koloni sel-sel. Selanjutnya mengenai gejala klinis pada kanker otak. Gejala klinis kanker otak ini ada berbagai macam tergantung pada posisi, dimensi, dan tingkatan perkembangan kanker itu sendiri. Kanker otak yang berkembang secara lambat laun, dari awalnya tidak muncul indikasi. Indikasi
Yang muncul ini meliputi sakit kepala dan keletihan. Dari banyak kanker ini telah memberikan tekanan pada otak maupun membuat sebagian peranan otak tidak dapat berperan dengan baik. Indikasi ini mulai timbul sehingga menimbulkan indikasi baru, contohnya kejang-kejang disertai sakit kepala. Kanker otak yang terletak pada posisi tertentu bisa mengacaukan sistem kerja otak sehingga tidak berperan sesuai fungsinya. Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejala klinis dari kanker otak yang bersifat umum dan lokal. Gejala umum kanker otak yang pertama itu sakit kepala dan kejang-kejang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah intrakranial. Yang kedua, gejala lokal, seperti kelemahan unilateral atau perubahan kepribadian disebabkan oleh kerusakan jaringan atau kompresi daerah khusus. Yang ketiga, gejala awal kanker tingkat rendah atau tahap awal penyakit seringkali bersifat lokal, berkembang menjadi gejala umum saat menjadi kanker bertambah besar dan menyebar. Nah, berikut ini telah dilaporkan oleh pasien sebagai gejala pertama pada kanker otak, antara lain seperti sakit kepala, kejang-kejang, lesu dan letih, ketidakstabilan anggota badan, gangguan bahasa ekspresif, masalah visual, kebingungan, mati rasa unilateral, masalah kepribadian, diplopia, dan gejala lainnya itu seperti anosmia, apraksia, keterlambatan kognitif, mengantuk, disfagia, halusinasi, hilang ingatan, mual, muntah, nyeri, dan leher kaku. Baik, selanjutnya kita masuk ke diagnosis klinis. Untuk mendiagnosis kanker otak dapat dilakukan dengan yang pertama itu MRI kepala dengan kontras, yaitu untuk melihat kondisi otak serta lokasi dan ukuran kanker dengan detail. Yang kedua itu CT scan kepala dengan kontras untuk melihat kondisi bagian dalam otak jika pasien tidak menjalani MRI atau bila alat MRI tidak tersedia. Yang ketiga itu PET scan untuk mengetahui kondisi kanker di dalam otak dan mendeteksi kemungkinan kanker menyebar ke bagian tubuh lain. Yang kelima, biopsi untuk mengambil sampel jaringan otak guna menentukan jenis dan stadium kanker serta metode pengobatannya. Dan yang terakhir itu tes darah untuk memeriksa kadar hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari untuk mendeteksi kemungkinan kanker pada bagian tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam pengobatan klinis kanker otak. Pengobatan klinis kanker otak dapat dilakukan dengan yang pertama itu operasi bedah. Operasi bedah dapat dikombinasikan dengan terapi radiasi yang dapat mengontrol atau menyembuhkan berbagai jenis kanker otak. Proses pembedahan sering dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah kanker. Kemudian diobati dengan radiasi atau kemoterapi. Operasi bedah juga dapat dilakukan untuk meringankan beberapa gejala yang disebabkan oleh kanker otak, khususnya yang disebabkan oleh penumpukan tekanan di dalam tengkorak. Yang kedua, dengan terapi radiasi. Terapi radiasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu bisa dengan Three-dimensional conformal radiation therapy atau terapi radiasi konformal 3 dimensi, yaitu terapi yang menggunakan hasil tes pencitraan seperti MRI dan komputer khusus untuk memetakan lokasi kanker dengan tepat. Yang kedua, terapi radiasi modulasi intensitas atau IMRT, yaitu terapi lanjutan setelah terapi radiasi konformal 3 dimensi.
Terapi ini menggunakan mesin yang digerakkan oleh komputer yang bergerak di sekitar pasien saat memberikan radiasi. Yang ketiga, terapi busur modulasi volumetrik, yaitu teknik terapi baru yang mirip dengan IMRT. Untuk pengobatannya, pasien berbaring di atas meja yang melewati mesin yang mengirimkan radiasi. Selanjutnya, pencegahan kanker otak. Di sini ada beberapa upaya untuk pencegahan kanker otak, di antaranya yang pertama itu hindari radiasi pemicu kanker. Menurut American Cancer Association, paparan terapi radiasi kepala dianggap sebagai penyebab utama kanker pada anak-anak. Anak-anak yang sebelumnya pernah dirawat dengan radiasi dosis rendah untuk penyakit lain juga rentan menderita kanker otak. Yang kedua, rutin check up ke rumah sakit. Pemeriksaan tahunan penting dalam upaya pencegahan kanker otak, terutama kalau sudah merasakan keluhan atau tanda-tanda yang tidak biasa. Yang ketiga, pola makan sehat. Menurut American Cancer Society, pola makan yang banyak mencakup sayuran dan buah telah dikaitkan dengan kurangnya risiko jenis-jenis kanker tertentu. Bahan makanan tersebut juga dilengkapi dengan kandungan vitamin-vitamin untuk mengoptimalkan kesehatan otak dan fungsi tubuh. Asupan-asupan yang kaya kandungan seperti asam lemak, omega 3, misalnya ikan, daging tanpa lemak. Yang keempat, mengonsumsi fitonutrien anti kanker. Mengonsumsi pola makan yang kaya akan nutrisi-nutrisi anti kanker dibutuhkan untuk mencegah kanker otak, bahkan juga mengatasi kanker yang sudah tumbuh. Yang kelima itu tidur yang cukup. Tidur yang cukup setiap hari sangatlah penting untuk keselamatan dan kesehatan otak kita. Jalur untuk detoksifikasi bernama sistem glimfatik membuang limbah racun yang secara alami terkumpul sepanjang hari. Yang terakhir, membatasi konsumsi alkohol. Menurut informasi dari University of Maryland Medical Center, minuman beralkohol berlebihan atau merokok dapat memicu terjadinya sejumlah penyakit yang membuat seseorang riskan mengidap penyakit kanker otak.